Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan umum, maka saya perlu memberikan berbagai hal petunjuk tentang ulangan bahasa Arab, terutama istilah-istilah yang digunakan dalam soal bahasa Arab. Ini untuk membantu kalian di tingkat manapun. Biasanya kalau soal bahasa Arab tidak terlalu berat, asal mengetahui arti yang kita baca. Jadi soalnya ringan-ringan seperti kitab. Itu di tingkat sampai ke kelas 12 SMA. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan yang pertama, biasanya perintahnya dalam bahasa Arab. Seringkali kita kesulitan kalau artinya apa, ini petunjuknya apa, padahal petunjuknya umum-umum saja. Pilihlah jawaban yang paling benar, itu salah satunya. Kemudian pembagian optionnya itu alif biasanya A itu dengan alif, B dengan ba, dan C dengan jim, D dengan dal, kemudian E dengan H. Hanya sekitar itu saja perubahannya. Saya kira tidak akan terlalu kesulitan. Hanya mungkin ada beberapa kata yang harus kalian pelajari berkaitan dengan perintah atau berkaitan dengan kata-kata yang ada dalam bahasa Arab itu. Jadi kita ingat ini latihan mengerjakan soal untuk siapapun. Jadi perintahnya ikhtar ijabah sohihah. Pilihlah jawaban yang benar. Nah, jadi kita hanya memilih, karena sekarang biasanya menggunakan pilihan ganda, maka hanya tinggal memilih saja. Jadi orang dalam mengerjakan soal itu sangat penting untuk memilih yang paling tepat. Kalau di pelajaran lain dalam bahasa Indonesia biasanya ada yang mirip, maka harus memilih yang paling benar. Tapi kalau bahasa Arab itu tidak terlalu ditonjolkan. Salah satu contohnya, umpamanya ini tolibah ismuka fa ismuki Fatimah nih. Tolibah ismuki Fatimah. Yang dimaksud ismuki itu kita memilih pasti kamu. Yang kamu yang ditanya adalah kamu perempuan. Pilih yang paling benar. Dia tidak usah empat-empatnya dicari. Untuk A ana, B anti, jim anta, dan dal huwa. Maka yang benar itu pasti anti. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang nomor 2, Muhammad alal kursi. Jadi kalau alal kursi apa yang dia lakukan? Maka pasti duduk. Yang kita cari arti kata duduk. Arti kata duduk ya jelisu. Ya kalau untuk mengetahui ya jelisu duduk, ya dhabu pergi, ya namu tidur, ya khruju keluar. Nomor 3, kaifa asbahtum. Bagaimana yang ada apa yang terjadi pada kamu. Maka biasanya kalau bahasa Arab apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah dal, yang bagian asbahna bil khair. Sebenarnya alhamdulillah ini bil khair boleh-boleh saja. Kaifa asbahtum, bagaimana yang terjadi padamu? Maka jawaban yang benar adalah D, asbahna bil khair. Kemudian nomor 4,
Ya Ali, mada tab'al fil fasli? Ana titik-titik. Ya Ali, wahai Ali, mada tab'al, apa yang kamu lakukan di dalam kelas? Kira-kira apa? Ya pasti belajar. Maka ana ata'allum atau ana ata'allam, saya belajar. Kemudian jadi al-abu bermain, akhruju keluar, adhabu pergi. Maka yang benar adalah yang jim, ata'allam, saya belajar. Sekarang nomor 5, titik-titik taktubu Aisyah. Nah, ini yang jawabannya ada bil kitab, bil kolam, bil mistoroh, bil rijal. Ya, bil rijli. Aisyah menulis. Kalau menulis dengan apa? Biasanya yang disebut adalah dengan pulpen. Jawaban yang benar adalah ba. Ya Zaid, titik-titik albab. Ada irji, ada idhab, ada ijlis. Kira-kira kalau menyuruh untuk titik-titik pintu pasti membuka atau menutup. Maka jawaban yang benar adalah tutup pintu. Tutup pintu yang bagian jim akfil albab, tutup pintu. Ya Mahmud, titik-titik saburoh. Hei Mahmud, titik-titik saburoh, kira-kira apa? Ya kalau papan tulisnya sudah ada pasti menghapus. Gak mungkin menutup. Maka jawaban yang benar ada di A atau di alif. Imsah. Imsah as-saburoh, hapus. Jawaban yang benar adalah A. Ya Muhammad, titik-titik ilal masjid li sholatil jamaah. Kalau soal seperti ini, orang yang tidak belajar bahasa Arab asal bisa baca saja. Hei Muhammad, titik-titik ilal masjid. Hei Muhammad, pergi ke masjid. Di sholatil jamaah, untuk sholat berjamaah. Kalau ke masjid, kira-kira apa? Ya, idhab, pergi ke masjid. Jadi nggak mungkin pulang. Khadijah maridah. Khadijah seorang perawat. Hiya titik-titik ila baitiha. Jadi dia seorang perawat, tetapi hiya titik-titik ila baitiha. Baitiha itu rumahnya. Kalau pulang kemana? Nah, maka jawaban yang benar adalah dal, tarji'. Dia pulang ila baitiha, pulang ke rumahnya. Makna al-kalimah allati tahta khat. Nah, ini seringkali menjebak, soalnya seolah-olah panjang padahal hanya menanyakan arti kata yang di garis bawah. Di sini yang di garis bawah cuma satu, mak'ad, amama fasli. Mak'ad itu apa artinya? Di sini jawaban bangku, ada kamar, ada meja, ada pensil. Pasti kalau duduk di atas bangku. Ya jawabannya A. Ya Umar, hal tajlisu alal maktab? Hei Umar, apakah kamu duduk di atas meja? Jawabannya na'am ajlisu alal kursi. Na'am ajlisu alal hujroh. La bal ajlis alal kursi. La bal ajlis alal maktab. Berarti tidak, saya tidak di atas bangku, tetapi saya duduk di atas kursi. Itu kepantesan, jawaban yang paling benar. Sebenarnya ada saja orang yang duduk di atas bangku, tapi pantasnya orang duduk di atas kursi. Lah, saya tidak. Bal ajlisu, tapi saya duduk alal kursi. Aina kolamuk, nomor 12. Di mana pulpenmu? Kolami fil mihfadah. Pulpen saya ada di atas. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang jim. Anak titik-titik fil masjid. Anak titik-titik al masjidah. Jadi ahrujuk abtahu arji'u. Di sini karena tidak dari atau ini, tapi berarti adkhulul masjidah. Saya masuk ke masjid. Jawaban yang benar adalah bagian A. Al-faslu, makna al-kalimatul lati tahta khat.
Kayaknya persis seperti tadi. Ini seolah-olah soalnya panjang, padahal jawaban yang benar yang digaris bawahi, nah, yang digaris bawahi adalah taknusu. Tinggal kita ingat-ingat apa arti taknusu. Yang benar adalah D, menyapu. Nomor 18, Abi titik-titik wa ya'malu fil madrasah. Kalau orang yang bekerja di sekolah, pantasnya ada mu'alim, ada mudarrisah, ada falahah, ada sa'ik. Sebenarnya bisa aja seorang petani juga bekerja di sekolah, tapi pantasnya adalah seorang guru. Maka jawaban yang benar adalah A, mu'alim. Titik-titik aku tuh pi. Saya makan di. Kalau makan, jarang ada makan di masjid, makan di kelas, tapi yang pantas adalah di rumah makan. Jawaban yang benar adalah A. Aisyah, aina nimti, di mana kamu tidur? Ya, Fatimah menjawab, nimtu fil madrasah, nimtu fil ghurfatin naum, nimtu fis suq, nimtu fis sobah. Saya tidur di kamar tidur. Yang jawaban yang benar yaitu ba, yaitu tidur di kamar tidur. Al-madrasah, al-makna kalimah allati tahta khat, kata yang digaris bawahi itu kata waro'a. Waro'a bahasa Indonesianya di depan, di atas, di belakang, di samping. Yang benar adalah di belakang. Nomor 22. Makna al-kalimah tahta khot bihadil migropah. Jadi di sini apa? Bihadil jumlah itu migropah bil hamam. Yang ada di kamar mandi apa? Ada gayung, ada sabun, ada gantungan, ada sikat gigi. Ya, migropah itu gayung. Kemudian bil maktabah, makna al kalimah allati tahta khot al jaridah yaqra'ut talib. Yaqra'ut talib dibaca oleh siswa. Yaitu jaridah artinya koran. Jadi ingat-ingat al jaridah artinya koran. Titik-titik li komis launuhu sauda aswad hamro zarko. Sauda itu hitam, aswad itu hitam, juga hamro merah, zarko itu biru. Ya, kalau sebenarnya apapun bisa ini. Bisa memilih apa saja. Jadi hanya mungkin yang pantas warna biru, warna merah, ini abu-abu memang. Hanya kita harus menghafal lagi warna. Nanti soalnya mungkin yang lebih pas. Merah, putih. Nah, kalau yang merahnya sudah disebut, putihnya harus tahu. Kemudian nomor 25. Launuha zarqa, makna al-kalimatil lati tahta masyafah itu adalah yang benar adalah handuk. Jadi B yang benar. Nah, ini nanti kalau di soal online yang di Google apa kan namanya tuh Google Form itu nomor nggak disebut, maka alif ba jim dalnya tidak usah dipedulikan. Yang harus tahu itu artinya, arti ini apa. Jadi yang saya terangkan ini hanya sebagai latihan saja. Anak-anakku bisa pelajari ulang halnya sekitar itu di sekolah, di kamar mandi, di rumah, sekitar masjid, sekitar membaca alat-alat belajar. Mungkin itu yang akan dijadikan oleh soal-soal sesuai dengan kurikulum yang disajikan di tingkat masing-masing. Sebenarnya anak SMA biasanya setingkat kalau di sekolah-sekolah madrasah itu setingkat sanawiyah, jadi tidak terlalu berbeda. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi yang mau mengikuti ulangan bahasa Arab. Sekian, semoga ulangan kalian sukses dan berhasil. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian semua sukses, dimudahkan. Yang jelas doa dimudahkan untuk bisa belajar adalah belajar membaca ulang gitu. Itu doanya. Selain pada waktu-waktu yang khusus, kalian juga memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan. Itu saja. Billahi fisabil haq. Mudah-mudahan kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.